izin saya bicara. Ya, dilanjutkan sampai pagi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Katur rancangan sadayana wabil khusus Ratu Sadulur Umi Erlis yang sedang sakit. Wa idza maritu fahuwa yashfi. Jika aku sakit, maka Allah lah yang akan menyembuhkan. Namun dengan demikian ikhtiar upaya untuk sehat wajib. Likulli da'in dawa'un. Setiap penyakit ada obatnya. Oleh karena itu tadi sudah nengok, sebelumnya takziah ke Neng Eis karena luar biasa ya, hari ini istrinya wafat, besoknya suaminya. Itu luar biasa. Hari ini istrinya, besok suaminya. Tetangganya Nyi Nok ya. Kemudian juga Ibunda Nok Nurhayati, bahkan di Parapan keluarganya Mayumah almarhumah ya. Di Jakarta tahu sendiri, kalau Densoni tahu karena ada di MDA, hampir setiap hari jamaah haji, alumni umroh ada yang wafat. Mudah-mudahan Umi Erlis kembali ke Umi Erlis diberikan kesehatan, amin. Segar kembali, amin. Ya. Ananda Tisa alhamdulillah sudah diberikan keturunan laki-laki sehingga menjadi buah bibir di Sadulur, rame itu ya. Ya biasalah Sadulur 1 kali 24 jam, tiap yang nongol salam dijawab, hanya nyambung terus. Itu yang menyebabkan Sadulur nyambung, karena yang nongol salam terus. Iya. Ngaturkeun nuhun kana tos ngucapkeun salam. Kayak minum obat ya. Aya nu baru assalamualaikum, jawab lagi. Sadulur. Dan posisi Abah sekarang sebagai orang tua tidak mesti tuktak kayak dulu dengan anggota. Mengapa? Karena kembali ke posisi orang tua. Orang tua tuh mengawasi, melihat kalau ada yang salah ketok. Nggak salah nggak diketok. Ya. Dan alhamdulillah hadir teman-teman. Ini sebetulnya dulu pengajian kita zaman di Parakan dulu tahun 189 ya sampai 193, karena 93 akhir 12 Desember bulan 12 193 saya naik keranjang waktu itu, naik keranjang ke Jakarta. Naik keranjang. Iya, naik keranjang. Menikah maksudnya gitu ya. Sampai sekarang alhamdulillah terjalin lagi, bahkan sengaja suka dibawa ke Sadulur karena Abah posisinya 2 badan sekarang. Abah harus nengok ke Cibatu karena dulu pernah dikasih satu tempat, ada masjid, ada madrasah. Walaupun Abah tidak aktif, tetapi sekarang punya kewajiban jadi ke Sadulur, ke Cibatu. Jadi mohon dimaklumi, sehingga istirahat pun akhirnya di sana. Mengapa? Karena ada rumah juga di sana kosong, nggak pernah dipakai. Untuk itu kita doakan dulu Umi Erlis sehat walafiat ala hadihnya wa likulli niyatin sholihah wa ila tarin nabi al-fatihah. Alhamdulillah ngatur penuh kita Densoni setia menemani kisah dulur ya. Ada Asep, ada Pak Utis, ada Pak Jahe ya, ada Om Rito juga sudah menjadi warga Sadulur sekarang ya. Dan terima kasih Jahe, Bang Cecep, kesekian kalinya rumah ini dipakai untuk silaturahim, pengajian, sholawat ya. Jadi berkahnya tuh insya Allah ada, pasti ada. Dimanapun tempat yang dibacakan sholawat,
maka keberkahan akan Allah berikan. Lebih-lebih dibacakan ayat suci Al-Quran, lebih-lebih kita ngaji, lebih-lebih kita melaksanakan kewajiban agama. Kenapa? Karena mencari ilmu itu hukumnya wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Itu ya. Kemudian Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Siapa yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti mengangkat derajat kepada orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu. Kemana jalan ke Jogja, ke sana ke sebelah selatan, kemana cari jalan surga, tadinya kapal ngausan bala nadoman. Itu ya. Tuh, insyaallah ini adalah thariqah ilal jannah, jalan menuju ke surga. Lebih-lebih dalam kondisi saat ini di mana wabah Covid-19 belum reda, bahkan orang Cibatu, orang Parangkantelu yang semula tidak ada kemungkinan Covid akan menimpa, sekarang ketakutan ya, karena sudah banyak yang kena. Oleh karena itu di kampung pun tidak bisa disepelekan. Kita tetap harus waspada. Bahkan Garut sudah zona merah tingkat kedua di Jawa Barat. Ya, kepada teman-teman ikuti protokoler kesehatan karena ini wajib. Itu kondisi yang saat ini. Bahkan Abah juga minggu ini luar biasa diuji itu Bang Tetep. Ya, diharap kita berangkat haji karena sudah 1 tahun tidak ada kegiatan. Umroh juga depian. Paginya kita suntik vaksin AstraZeneca. Ya, yang jam 13.30 Kementerian Agama mengumumkan haji tidak berangkat. Ya, nah, bukan masalah pengumumannya, tetapi japriannya jamaah yang bikin pusing. Sehingga Abbas sementara sampai hari ini menutup dulu semua grup WhatsApp. Kan nggak ada hari bisa dulu. Densonnya ada di MDA, nongol ada nggak ada. Nggak ada. Semua grup ada, kecuali hanya grup-grup keluarga. Kenapa? Karena sementara tidak mau menjawab dulu, karena yang ditanya itu oke. Jawabannya eta oke. Oleh karena itu kita pending aja dulu. Insyaallah Senin kita update lagi, gitu ya. Untuk karena kadang terbawa emosi juga dengan pertanyaan, bukan dari saya dulu di grup-grup Abah itu ya. Seperti itu. Untuk itu mohon maklum, kita tidak boleh membahas tentang pembatalan haji, itu wilayah di luar sadulur lah ya, dan tidak pada tempatnya saat ini. Saat ini kita mengaji dalam kondisi seperti saat ini adalah bagaimana kita memberikan solusi, mencari upaya ikhtiar bekal hidup kita untuk kebahagiaan dunia juga akhirat. Karena kita tugas utama wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan manusia, jin dan manusia kecuali untuk mentauhidkan Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu untuk memperolehnya, untuk pahamnya supados urang uninga terang jelas jentre dina ngalaksanakeun perintah Allah teh satu-satunya, termasuk salah satu cara ngaji. Dan ngajinya seperti begini, musafahah. Ada ustadznya, ada jamaahnya. Ya. Ini yang betul. Kenapa? Karena kita bisa bertemu sama ustadznya, kita bisa bertanya sama ustadz. Kalau ngaji di Facebook kan repot. Ya, ujungnya bukan tanya jawab, di bawahnya itu tanda beginilah, dan keteknya kelihatan lah, eceng genot masuk, Pinocchio masuk, jadi bingung. Padahal kita lagi ngaji, dia kok jawabannya udah begitu di bawah. Itulah ngaji di Facebook. Apalagi di YouTube yang ini ngomong gini, yang ini begini. Yang dipegang mana? Yang dipegang HP ujung, bukan ustadznya. Yang dipegang kan HP. Mau milih mana ustadz sekarang di YouTube? HP yang dipegang bukan ustadznya. Kenapa? Karena saat ada ustadz baru, pendatang oh ini begini, oh ini yang bagus ustadz, ganteng lagi gitu kan. Zaman sekarang kan nggak ada pegangan. Yang aja ya kayak begini.
Ini yang betul ngaji. Kenapa? Karena langsung musafahah. Dan inilah sunnahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam rangka mencari bekal hidup, dalam rangka mencari bagaimana upaya kita meningkatkan ibadah kita ke Allah Subhanahu Wa Taala, maka di program Sadulur ini ada pengajian. Ya, di pengajian itu insya Allah ada silaturahim. Di pengajian itu ada saling mendoakan. Di pengajian itu ada saling tukar informasi. Dimulai dari pelaporan bendahara selalu saldo sekian. Dan itu laporan dan sambutan yang paling singkat. Di antara sambutan-sambutan Sadulur ada laporan keuangan paling singkat, di bawah 2 menit selesai. Catat. Iya. Ada info apa lagi? Info-info yang berkembang sekarang. Tapi yang terpenting info bagaimana kita menjadi hamba Allah yang dirahmati Allah, diberikan hidayah, sehingga cara ini harus kita tempuh. Maka dulu waktu ngaji ada namanya kitab Nasoihul Ibad. Nasoihul Ibad ini nasihat-nasihat sebagai hamba-hamba Allah. Bahkan Syekh Al-Jazari dalam kitab Tuhfatul Atfal, ulama dulu luar biasa ya. Di pengajian itu ada silaturahim. Sehingga huruf As-Samsiah pun disusun satu konteks nador yang intinya kita dianjurkan untuk perbanyak silaturahim sesuai ayat, sesuai hadis. Tibsum masil rahman tafuz dibdani'an da'su adhanni sursari falil kiram. Tip, wangikan. Summa, kemudian sil, sambung ke rohman tu duduluran, kanyaa, kadede, kaasih, kacinta, ya, karasa, kainget, kabuka. Akhirnya kita datang sadulur kanyekno kunaon ibu nawapa abah waktu bah ikutan tak abah ketemu langsung amin aja. Ini lagi banyak hal yang diurus di Jakarta, alhamdulillah. Kabuka, katetep, karasa, kasedihna dulur urang ge sedih. Eta saudara. Sehingga kata kanjeng Nabi, mukmin dan mukmin yang satu lagi itu saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Ibarat inung jari anu ka jeduk ku batu anu ngaggorowo sungut. Jarang aya anu ngaggorowo suku mah teu bisa ngomong. Nu kajeduk inung kaki, anu calawak mulut. Leres. Itu makanya kenapa kalau batal yang dicuci muka. Kalau kita hitut jebrot, baik hitut anu pelan nu teu kadenge anu gede, itu batal kabeh wudu. Tapi kenapa yang dicuci muka? Enggak pantatnya. Selama dari pantat tidak ada yang keluar, apapun jenis yang keluar, walaupun kelereng, itu harus dicuci. Karena najis kelerengnya, nggak boleh main kelereng yang keluar dari pantat. Nggak boleh jual beli dengan uang yang keluar dari pantat, itu sudah najis. Itu dalam fikih. Kenapa yang dicuci muka? Ya itu tadi yang kejeduk indung kaki, yang calawak mulut, yang ngejerit mulut. Maka rasanya cuci muka sebagai rukun wudhu yang kedua. Ini akan dapat di pengajian. Maka pengajian ini saatnya sekarang pengajian yang betul-betul pulang itu ada yang dibawa. Ada butir-butir yang dibawa. Nah bakal di mana? Di pengajian. Maka summasil rahman, sambungkeun beduluran lamun akuran hayang wangi, maksudnya hayang bagus, biar jadi orang baik, biar menjadi orang yang disayang Allah, menjadi orang yang mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti para ulama salafus soleh terdahulu. Karena dijamin hidup itu untuk menuju ke akhirat harus ada kendaraan, dan kendaraan itu yang sudah dilakukan oleh para nabi, para sahabat, tapi para ulama, ya, para orang-orang yang soleh ketika menempuh perjalanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidsum masir rahman tafuz diddani anda su'adhani sursari balil kiram. Tinggalkan su'adhani, tinggalkan buruk sangka. Penting
Ya, jangan menjadi orang yang dikit-dikit buruk sangka, dikit-dikit buruk sangka. Namanya juga buruk, jelek. Ya. Ya, hindarkan dari semua buruk sangka. Apalagi sekarang ini banyak variabel yang menyebabkan kita berburuk sangka. Padahal kita tidak tahu yang sejelas-jelasnya, yang seaslinya apa yang terjadi di si A, di si B, si C. Malah kita yang paling tahu. Zaman sekarang kan orang ngobrolin kayak orang yang paling tahu. Padahal nggak tahu. Berangkat ke Mekah aja belum, daftar haji aja juga belum, tapi haji paling tahu. Paham nggak maksud saya? Paham ya? Tetangga yang beli TV 70 in, tetangga yang merasakan nonton TV-nya, kenapa kita yang panas di sebelah rumahnya? Apa mentang-mentang TV kita kecil kemudian hitam putih? Kan nggak ada unsurnya. Jadi kita panas melihat kebahagiaan saudara kita, akhirnya buruk sangka, jangan-jangan nyolong, jangan-jangan korupsi. Padahal nggak korupsi. Kenapa? Ya karena sudah terlalu akut hatinya. Ya, itu tinggalkan buruk sangka. Kalau ingin hidupmu mulia, maka ada 5 bekal supaya bisa pulang. Itu ada yang kita catat, termasuk Abah sendiri. Hiji, teruslah beribadah, istiqomahlah beribadah. Tetap dina ibadah kan ngalakonan segala perintah Allah, sareng ngajauhan anu segala dilarang ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah itu bentuk pengabdian kita dari hamba kepada Allah, dari yang bawah ke atas, dari yang lemah kepada yang kuat. Doa ibadah, iya karena berdua, iya karena maka ketika banyak wabah, ketika COVID merajalela, satu-satunya cara di antara sekian cara, ya bertakarublah kepada Allah Subhanahu. Perbanyaklah doa mohon perlindungan, juga laksanakan prokes, protokoler kesehatan. Karena ada sabab, ada musabab. Ya, saya melakukan karena jangan menyepelekan kondisi sekarang. Karena ini memang terjadi. Sampai haji juga di stop, umroh juga di stop, kan kenyataan. Sampai haji kuotanya dikurangi. Haji itu kuotanya keluar tahun ini 60.000. 15.000 untuk negara-negara Arab, 45.000 untuk semua negara di dunia. Apakah udah dibagi? Belum, baru totalnya 45.000, belum ada. Malaysia berapa? Belum ada. Indonesia belum ada. Berapa? Cuma 45.000-nya ada, pembagiannya belum ada. Maka Pak Menteri itu bingung. Ya udahlah, kita batal tahun ini. Satu, Indonesia masih pandemi, ya. Kedua, kuota juga belum diberikan. Ada cuma 45.000, belum diberikan. Baru nilainya 45.000. Satu pun negara di dunia belum ada yang dapat. Sementara penerbangan terakhir 14 Juli, sekarang sudah awal Juni, nggak mungkin cukup waktunya. Kalau 45.000, Indonesia dapat berapa? Jamaah reguler aja 200.000, haji khusus juga 16.000, 45.000, 200.000 sama 16.000 jamaah haji Indonesia yang harus berangkat. Sementara kuota 45.000 untuk dunia. Indonesia aja yang regulernya 200.000. Kalau diberangkatkan milihnya kumaha? Paham gak? Siapa yang harus berangkat? Maka Saudi menetapkan yang umur 18 sampai 60 tahun. Sekarang kan dibatasi umurnya. Indonesia masih bingung, sawai aku mau berangkat. Kan bukan hal yang mudah itu. Hari rakyat masuk gampang seujun, ya dipakai tol di kenapa? Enggak ada. Bukan masalah itu. Bukan masalah itu. Paham nggak masalah haji? Enggak mungkin. 14 Juli terakhir penerbangan, awal Juni belum ada keputusan. Paham nggak? Paham. Haji itu harus ada pesawat, harus ada mobil, harus ada catering, harus ada tiket, harus ada pondokan pun terbatas, sekamar berdua, protokoler kesehatan, belum karantina. Wah, waktunya udah sangat mepet. Itu ya. Nah, ini dalam kondisi yang seperti ini kita tetap istiqomah untuk berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cukuplah di dunia ini hidup
sesuai kemampuan kita. Jangan meraih sesuatu yang kita susah meraihnya. Artinya bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Bersyukur apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Leres? Mampunya sama daging sapi ya jangan dipaksain tidak mampu. Belilah daging sapi untuk makan. Mampunya sama ikan peda ya itulah rezeki kita. Jangan mikir-mikir daging sapi. Paham ya? Paham ya? Bersyukur dengan apa yang Allah anugerahkan. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah. Itu ya. Jadi mari saya ini kalau lihat jabatan Kiai Amin pembimbing haji dan umroh. Keren ya. Mengantar orang-orang ke Baitullah, mengantar orang ke makam Rasulullah. Kiai Amin sering lihat status saya tuh. Ya Kiai. Sekarang jadi penjual korma. Coba buat paham lah maksud saya. Apa harus malu? Enggak. Jual teri pun jangan malu, jual terasa, bahkan jadi tukang sop pun jangan malu. Yang penting cari rezeki yang halal. Banyak orang malu rezeki sedikit, pingin yang banyak tapi dengan cara yang tidak halal. Sedikit haram, banyak haram nggak boleh. Nggak boleh sekarang semua mau bicara apa, semua orang lagi bingung. Kemarin di Tanah Abang berkurang yang beli, Giant ditutup se-Indonesia. Ya coba, bukan karena kopi. Giant tutup bukan karena kopi, tapi bangkrut. Udah Giant bangkrut, karyawannya dalam kondisi dunia pandemi, nyari kerja susah. Apa nggak pusing tuh? Kalau tidak menyadari kondisi, bisa stres. Udah menerima pada bersyukur kepada Allah, bersyukur. Oh ya itu ya itu. Jadi yuk kita menerima apa adanya terhadap apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Kemudian yang ketiga, berbuat hindarkan segala perbuatan yang menyebabkan Allah murkanya. Ker kondisi kieu mah aturukun, ker kondisi kieu mah tong sok papasaan. Pengket pageuh, mengket pageuh duduluran kondisi apapun dudulur urang ieu nu macem-macem dina grup teh hatur nuhun anu parantos ngucapkeun salam. Maka nu nongol teh assalamualaikum dijawab waalaikumsalam. Nongol di Tasik madu jawab dulu madu. Nongol lagi assalamualaikum. Maka 24 jam gak pernah putus. Alhamdulillah. Bagus. Nah, bagaimana sikap kita? Sikap kita kalau sudah ada yang jawab salam, selesai. Tapi bukan berarti itu nggak dijawab, silakan. Ya, itu artinya begitu indahnya di grup dulu segala macam ada, norek sare, norek minum, norek mandi, ayah segala laporan. Kopi mah. Nah, kembali ayo kita hindarkan dari segala bentuk yang menyebabkan Allah terido ka urang ku sabab perbuatan anu dilarang ku Allah. Nu katilu nu kaopat, persiapkan bekal di dunia untuk menuntut ukuran keselamatan di akhirat. Paling tidak yang dekat di alam tuh kan ini teh nu maraot teh tanda bahwa nu abadi makhluk teh nu abadi mah hanya Allah. Di surah Ar-Rahman kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal nu maha kekal mah hanya Allah. Apa mati itu karena Covid? Jangan musyrik. Nu ngarokok Bang Cecep tuh sehat. Nu teu ngarokok tetangganya mati.
Bati mati bukan karena rokok, tapi jangan dijadikan karena itu hayu kita merokok. Merokoklah dengan orang-orang yang ruku. Salah. Merokoklah dengan orang-orang yang merokok. Menguntungkan. Jadi bukan berarti kematian itu karena itu, tetapi sesuatu yang menyebabkan itu. Mari kita, ya walaupun Abah masih merokok, tidak ada salahnya kan nasihat mah, harus but. Jadi mari kita upayakan untuk meraih keselamatan paling tidak di alam kubur, jauhnya nanti di akhir. Dengan cara apa? Ya dengan cara melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, terakhir, karena kata Bang Cecep, tong lama-lama sangu geus asa, tempe geus tiis, lele masih dibalong, belut geus dipancing, mancing ikan teu meunang, geus 2 jam teu eueun nu nyangkut-nyangkut. Aya naon? Tempe. Ya udah. Maka nu kalima, ayo beramalah untuk meraih surga. Hindarkan tadi dari neraka. Yang kelima, yuk beramal untuk meraih surga. Mun urang geus pae ngan bati ngaleh-leh, nu dibawa poe jeung amal nu soleh. Sing ati-ati ngajaga diri, tumutkeun parentah ilahi. Tong diteruskeun sakitu. Mudah-mudahan bermanfaat Bang Cecep. Neng Ida gelis bager pisan. Ku Ida teh nya sagampang ceurik eta. Sing barokah ya. Bang Cecep sing barokah ke amin hampura lahir batin. Mudah-mudahan beken doanya mudah yang pakai akhirnya. Bagi-bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas. Kan tong lama-lama cenah.